tujuan pembelajaran ada 4, yaitu hakikat hak asasi manusia, yang kedua HAM dalam dasar negara, konstitusi negara, dan peraturan perundang-undangan, yang ketiga pelanggaran HAM di Indonesia, yang keempat upaya penegakan HAM dalam perspektif Pancasila. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki 4 ciri khusus, yaitu yang pertama bersifat universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang kedua, utuh, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang ketiga, hakiki. Hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang keempat, kekal, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, penyebab pelanggaran HAM. Faktor internalnya yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Salah satunya sikap egois. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk melakukan atau menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Yang kedua, tingkat kesadaran. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Yang ketiga, tidak toleran. Sikap ini akan menyebab munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Penyebab pelanggaran HAM. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Yang pertama, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan,